bawah permukaan tanah dan di kawasan yang memiliki banyak stupa hijau yang terletak di atas perbukitan. Pemandangannya keren banget. Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sohib Traveler, ketemu lagi dalam acara Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Bersama saya Zuna, kali ini kita akan berjalan-jalan di kawasan Imogiri. Mau tahu kan keseruannya seperti apa? Tetap ikuti Zuna terus ya, hanya di Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Bagi sahib pecinta film televisi, pasti tidak asing lagi dengan pemandangan ini. Karena tempat ini sering loh dijadikan lokasi syuting. Tak sedikit pula yang menjadikan tempat ini sebagai objek foto prawedding, yang biasa menghiasi sampul-sampul kartu undangan pernikahan. Nah, Sohib Traveler, sekarang Zuna sudah berada di hutan pinus. Mau tahu kan keseruannya seperti apa? Yuk ikutin Zuna. Puncak Becici namanya. Hutan lindung yang cukup terkenal di Yogyakarta. Kawasan ini berada di daerah Dlingo, Mangunan, Imogiri, Bantul, sekitar 1 jam menggunakan kendaraan pribadi dari pusat kota Yogyakarta. Jalan yang sedikit menanjak menjadi tantangan Sohib. Udara dingin yang merasuk menjadi suguhan yang khas. Dilihat sekilas, mungkin tidak ada yang spesial dari lokasi ini. Namun, jika menelisik ke dalam, kita akan dibuat takjub dengan ribuan pohon pinus yang berdiri kokoh di antara tempat kita berdiri. Nah, Sohib, sekarang sudah berada di puncak hutan pinus. Lihat sendiri kan view di sini keren banget. Nah, ini adalah salah satu keindahan Indonesia. Jika Sohib berjalan hingga puncaknya, Sohib akan menemukan pemandangan yang tak kalah luar biasanya dengan pemandangan hutan pinus. Ya, ini adalah pemandangan kota Yogyakarta yang bisa kita saksikan dari atas puncak Becici. Wow, keren! Tempat ini bebas untuk umum dan tidak dipungut biaya sedikit pun. Namun, wisatawan diwajibkan memperhatikan kebersihan, etika, dan norma. Nah, gimana? Udah puas kan jalan-jalan di hutan pinusnya? Kalau kalian mau jalan-jalan ke sini, tinggal datang aja ke Dlingo, Bantul. Nah, Zuna sekarang mau ke lokasi selanjutnya nih. Penasaran kan kemana? Ikuti Zuna terus ya, hanya di Travel Diary. Beda langkah, beda cerita, satu catatan. Oke, Sohib Traveler, sekarang Zuna sudah berada di pembuatan briket arang. Mau tahu kan pembuatan briket arang itu seperti apa? Yuk ikutin Zuna terus. Assalamualaikum Mas. Salam. Saya Zuna dari Travel Diary. Dengan Mas siapa? Danang. Oh, Mas Danang. Manggilnya Mas aja ya berarti ya? Mas boleh nanya-nanya nggak tentang briket arang ini? Boleh, siap. Kalau briket arang ini tuh dibangun pada tahun berapa sih? Saya ini mulai dari tahun 2009 akhir. Terus ya sampai sekarang. Jadi dulu tahun 2009 itu masih proses pengenalan lah, kita belum ada basic dari briket sebenarnya. Seiring berjalannya waktu ya belajar dari perjalanan itu.
Kalau Zuna langsung mau lihat-lihat boleh ya Mas? Boleh. Ya udah ya Mas. Sohib, tempurung kelapa yang selama ini hanya menjadi limbah tengah dikembangkan menjadi briket. Briket adalah bahan bakar alternatif yang menyerupai arang, tetapi terbuat atau tersusun dari bahan non-kayu. Kali ini Zuna mengunjungi pengolahan briket arang milik Mas Danang. Proses pertama dari pembuatan briket ini adalah penyortiran. Tujuan dari proses ini yaitu membersihkan bahan baku batok arang kelapa yang sudah dibakar dari kotoran-kotoran dan batok mentah agar siap untuk diproses lebih lanjut, yaitu diproses giling. Yang ini proses selanjutnya Mas ya? Ya, ini proses pengayahan. Jadi pengayahan itu pemilihan dari bahan baku untuk disortir biar nggak nemu benda asing. Jadi nemu bahan baku yang masih mentah. ini yang dari tadi yang di karung-karung itu tadi Sohib? Iya, iya. Jadi katakan kadang masih ada besi atau batu atau kayak misalnya ini masih mentah kan, jadi biar nggak kecampur nanti di bahan baku untuk produksi briketnya. Jadi yang seperti ini nggak boleh masuk produksi Mas ya? Nggak boleh, nanti kan berakibat di produk. Kalau gitu kita langsung ke alat selanjutnya aja ya Mas. Proses menggiling bahan baku, yaitu batok arang kelapa yang sudah disortir, digiling menjadi bubuk arang yang lebih halus Sohib. Kemudian proses ketiga adalah mixer. Proses pencampuran bubuk arang halus dengan bahan perekat, yaitu tepung kanji dan air, dengan menggunakan mesin mixer agar campurannya rata. Di proses mixer, bahan baku yang dihasilkan dalam bentuk serbuk seperti tepung. Karena keawetan dalam proses pembakaran, briket ini biasa digunakan konsumen untuk sisa. Kualitasnya yang baik membuat pedagang luar negeri tertarik untuk langsung mengekspor briket ini Sohib. Jadi ini adalah salah satu hasil dari yang adonan tadi Mas ya? Ya, Jadi dari yang pertama pakai bahan bakunya di karung itu Mas, berkarung-karung ya. Kemudian ada proses penyortiran, kemudian mixing dengan tepung kanji juga. Kemudian dibikin adonan yang tempatnya panas tadi di bawah Sohib. Kemudian dicetak dan tada jadi ini. Ini tinggal dimasukin oven, kemudian masuk proses packing Mas ya. Kalau gitu saya langsung pamit aja Mas ya. Makasih udah membagi ilmunya dengan saya travel di rumah untuk mengetahui gimana sih proses pembuatan briket arang ini. Nah, Zuna sekarang akan ke lokasi selanjutnya. Tetap ikutin Zuna hanya di Travel Diary. Beda langkah, beda cerita, satu catatan. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university.
Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Oke Sohib Traveler, sekarang Zina sudah berada di sentra pembuatan bolu. Mau tahu kan gimana keseruan kita bikin-bikin kue bolu? Yuk langsung ikuti Zina aja. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Zina dari Travel Diary. Ya. Ini kue apa Bu? Banyak banget. Nah, saya Traveler, jadi ini tuh kue bolu. Kue bolunya banyak banget nih Bu. Iya, mau dijual di pasar. Oh, jadi ini jual di pasar di mana aja Bu? Di pasar Wonosari sama pasar Godean. Oh, jadi dijualnya di pasar Wonosari dan Godean. Iya. Banyak banget Sohib nih bolunya. Paling 3.000 ini. Oh, ada sekitar 3.000-an bolu. Ini diambilnya kapan Bu? Selalu sama yang mau jual lagi kan didistribusikan lagi Bu ya? Besok pagi. Oh, besok pagi. Bu, kalau Zuna mau lihat prosesnya bisa nggak Bu? Bisa. Yaudah, kita langsung lihat prosesnya aja. Iya. Yuk, saya. I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy, crazy. Sohib Traveler pasti pernah makan bolu kan? Nah, kue yang masih mudah ditemui di pasar tradisional ini ternyata salah satunya berasal dari sini Sohib. Koki di belakang kue manis ini bernama Ibu Thoyibah. Beliau menjelaskan bahan pembuatnya, yaitu telur, gula pasir, ovalet atau bahan pengembang, dan tepung. Hit the lottery, ooh wee, but with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning a used me. Ironic, cause I think I'm getting so huge, I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo. Cara membuatnya cukup mudah. Masukkan telur ke baskom, lalu masukkan gula pasir dan bahan pengembang, mixer hingga berwarna keputihan. Kecilkan speed mixer, lalu perlahan masukkan tepung. Cukup mixer hingga teraduk rata, lalu campurkan mentega cair dengan spatula dan siap untuk dimasukkan ke dalam loyang. Setelah semua adonan dimasukkan dalam loyang, maka proses selanjutnya adalah memasukkan loyang yang sudah terisi tadi ke dalam oven. Cukup menunggu 15 menit dan voila, kue bolu siap dinikmati. Now I ain't much of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it. Cause you never know when it all could be over tomorrow, so I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts spawn from. Yeah, ponder it, do you wonder? No wonder you're losing your mind the way it wanders. I think you were wandering off down yonder and stumbled on to Jeff Van Vondren. Cause I need an interventionist to intervene between me and this monster. Nah, Sohib ini ibunya lagi ngelepasin, apa sih namanya? Dari wadahnya Bu ya? Iya. Yang dari oven. Zina boleh cobain nggak Bu? Boleh, silahkan. Saya Zina cobain dulu ya. Ini masih hangat. Masih hangat. Manis. Asli gula asli Mbak, bukan. Rasanya enak banget, nggak terlalu manis menurutku. Jadinya nggak bikin enak juga. Habis ini di packing Bu ya? Di packing? Ya itu, di kayak gitu. Ya. Yaudah, kita mau lihat proses packingnya juga ya Sohib, yuk. Nah Sohib, ini nih roti bolu yang udah siap di packing. Jadi packingnya cuma dimasukin ke plastik aja Bu ya. Terus masa yang itu tinggal distreplos aja, terus bisa langsung didistribusikan kemana-mana. Jadi tadi kata ibunya bisa didistribusikan ke pasar-pasar, kayak ke pasar Giwangan, ke pasar Wonosari. Terus ada juga sales yang datang ke sini, terus kata ibunya juga ke Godean juga. Atau kalau Sohib mau langsung beli sini bisa. Harganya Rp1.000 Bu ya. Jadi cukup murah juga harganya, Rp1.000. Zina boleh ikut bantuin nggak Bu?
Dalam sehari, Ibu Thoyibah bisa memproduksi 3.000 kue. Wow, lihat deh Sohib, lautan bolu. Hehe. Satu kue bolu ini cukup murah loh, hanya Rp1.000. Gitu Zuna langsung pamit aja Bu ya, biar ibunya nyelesain ini dulu. Makasih. Ya, makasih Bu ya, kita udah boleh icip-icip dan tahu proses pembuatannya juga. Kalau gitu Zuna langsung pamit sama ibunya, terus kita akan ke tempat selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university. Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Nah, saya traveler habis capek-capek kayak gini, kita enaknya sambil duduk-duduk dan melihat pemandangan sekitar. Mau tahu nggak kenapa sih Zuna harus duduk di kursi panjang ini? Jadi kursi panjang ini namanya linca. Sekarang Zuna mau ngajakin saya travel di rumah untuk melihat proses pembuatannya. Yuk ikut! Bambu dapat menjadi salah satu alternatif dalam pengurangan penebangan kayu di hutan yang semakin terbatas keberadaannya.
Di desa-desa, pemanfaatan bambu seringkali terlihat pada perlengkapan rumah tangga. Namun sekarang makin berkembang menjadi industri sehingga bagi masyarakat di pedesaan dikategorikan sebagai penunjang utama perekonomian masyarakat desa. Salah satu contohnya adalah pembuatan linca. Linca adalah kursi yang terbuat dari bambu. Zuna menemui Mas Landu sebagai owner dari pembuatan lincak ini, Sohib. Mas Landu menjelaskan cara pembuatan lincaknya. Assalamualaikum. Salam. Dengan Mas siapa ini, Mas? Pak Landung. Oh iya, saya Zuna dari Travel Diary. Kalau Mas ini sedang proses apa sih, Mas ini? Ini pembuatan rangka lincak, Mbak. Oh, jadi ini adalah kerangka pembuatan lincak. Iya, betul. Kalau proses dari awal tuh kayak gimana, Mas? Yang pertama itu motongin bambu buat yang buat kakinya ini loh, Mbak. Ini terus habis ini terus yang pucuk itu terus nanti ditata seperti ini nanti. Emang yang itu lebih panjang ya, Mas ya? Iya. Ya, jadinya kayak gini nanti. Oh, kayak gini. Oh, ini yang buat kakinya ya? Oh, jadi yang ini pendek, yang ini lebih panjang. Terus yang ini lagi masang apanya nih, Mas ini? Ini masang yang buat ininya. Ini. Yang buat dudukannya ini ya? Iya, rangkanya. Oh, jadi kerangkanya. Jadi pertamanya dipotong-potong dulu ya bambunya ya? Iya. Terus buat kaki dulu, terus rangkanya itu. Kalau dari bambunya sendiri tuh bisa asal bambu atau bambu apa aja, Mas? Ya asal bambu bisa, tapi yang lebih mudah ini yang bambu yang hitam kayak gini. Oh, jadi bambu yang hitam yang lebih bagus, Mas ya? Iya. Jadi yang bambu yang hitam ini lebih bagus, Sohib. Terus kalau bikinnya ini berapa lama sih, Mas? Mungkin 2 jam. 2 jam jadi? Iya, jadi. Prosesnya lumayan cepet juga ya, 2 jam bisa ditungguin. Kalau mau pesan ya? Ya, banyak mau pesan, Pak. Bisa nanti kapan-kapan saya pesan, Mas. Iya. Kalau mau pesan sendiri jadi bisa langsung pesan aja, Mas ya? Bisa. Jadi ditunggu aja juga bisa langsung seperti itu? Tergantung ukurannya, Mbak. Oh, jadi ada macam-macam ukuran juga, Mas ya? Iya. Mau yang gede atau yang sedengan atau yang gimana bisa. Kalau yang ini ukuran yang mana, Mas? Kalau yang Mas ini yang kalau di pasaran itu yang menengah ke bawah, tapi yang menengah ke atas ada lagi. Oh, beda lagi, Mas ya? Karena macam-macam. Kalau dari variasinya, Mas, variasi kursinya tuh ada apa aja? Ya untuk sekarang yang baru ini, tapi kalau yang di dalam ada juga. Oh, ada juga? Ada. Mau lihat? Iya, boleh deh, Mas. Yuk kita lihat variasi. Last year's wishes are this year's apologies. Every last time I come home. Cukup merogoh kocek sebesar 70.000, Sohib sudah bisa duduk beramai-ramai dengan teman lainnya di lincak panjang ini. Oh iya, Sohib, kalau kalian punya model sendiri bisa juga loh pesan di sini. Tak hanya model kursi panjang saja, namun Mas Landu juga menawarkan model yang lebih unik dan variatif. Seperti model 1 set meja kursi ruang tamu ini, Sohib. Lucu ya? Silakan duduk. Iya, kasih. Yang ini meja, terus yang ini. Berarti pesan buat meja juga bisa, Mas ya? Bisa. Atau berdasarkan pesanan misalnya pengen bentuk apa gitu, bisa nggak? Iya, bisa. Tergantung pemesannya, Mbak. Oh, tergantung pemesannya juga. Berarti harinya juga nggak tahu ya jadinya kapan gitu, Mas? Nah. Kalau harganya kayak gini tuh berapa sih, Mas? Yang kayak gini tuh berapa ya? Mungkin 300-an mungkin. Satu set nih ya semuanya? Jadi harganya yang kayak gini nih sekitar 300-an. Terus kalau yang lincak, biasa yang kursi panjang tadi itu berapa, Mas? Itu 70. Oh, itu 70. Ambil dari sini. Oh, ambil dari sini 70 ya? Iya. Yaudah deh, Mas, kalau gitu saya pamit sekalian. Makasih banget ya, Mas, sudah diperlihatkan bagaimana cara membuat lincaknya sama model-modelnya juga. Jangan kemana-mana, Sohib, tetap ikutin Zuna, tetap di Travel Diary. Beda langkah, beda cerita, satu catatan. Nah, setelah kita seharian berjalan-jalan, Zuna akan mengabadikan momen-momen indah di dalam buku diary.
Sungguh indah perjalanan Zuna kali ini. Dimulai dari kesejukan puluhan pohon pinus yang mengelilingi raga ini. Ditambah kemewahan pemandangan kota Yogyakarta dari puncak Becici yang sulit untuk dilupakan. Kemudian melihat proses pengolahan berikat arang yang belum pernah Zuna lihat. Lalu menemui Mas Landu, sang pemilik lincak di Imogiri. Dan yang terakhir, mencicipi kue manis bolu yang memiliki cita rasa yang khas. Semoga Zuna bisa mengunjungi tempat-tempat indah ini lagi. Nah, seru banget kan perjalanan Zuna hari ini? Jangan lupa saksikan episode selanjutnya hanya di Travel Diary. Beda langkah, beda cerita, satu catatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!